pertanyaan seperti ini itu banyak diberikan oleh orang-orang yang heran kenapa kelompok ini, saya ngomongnya kelompok ini ya, karena bahkan di beberapa media sosial nama kelompok ini tidak boleh disebut atau ditulis karena dianggap berhubungan dengan ekstremisme, dengan terorisme segala macam, jadi dia nggak boleh disebut. Tapi padahal de facto dan de jure dia adalah penguasa untuk satu negara yang namanya Afghanistan. By the way, ngomong-ngomong soal Afghanistan, ada juga orang yang kemudian mempertanyakan ke saya, kamu tahu apa sih soal Afghanistan, Rin? Kamu emang pernah ke sana? Nggak pernah, saya nggak pernah ke sana emang. Tapi kita hidupnya tuh di tahun 2024. Kita hidup di mana internet sudah menyambungkan kehidupan di mana-mana. Kita sudah hidup di masa ketika media sosial begitu kuat memberitahukan berita di mana-mana. Dan kita juga, walaupun misalnya kita hidup nggak di abadnya internet, kita tuh punya banyak media-media dari kantor berita terpercaya yang bisa kita dapetin cerita-cerita di sana tuh seperti apa. Dan juga banyak orang yang nulis buku, banyak film yang walaupun mungkin kalau film tuh fiksi ya, tapi latar belakangnya itu real. Jadi teman zaman sekarang nggak usah cari data dong kayak gitu. Anyway, saya nggak mau ngomong soal Afghanistan ya, tapi saya mau ngomong tentang satu daerah di Pakistan. Buat yang nggak tahu, Pakistan itu sebelahan sama Afghanistan. Dan di Pakistan itu ada daerah yang namanya Swat. Swat itu daerah pegunungannya, dia lembah dan pegunungan, dan dia daerah dingin di Pakistan. Jadi orang bilangnya dia adalah the Switzerland of Pakistan. Jadi daerah yang penuh dengan salju, dingin, cantik kayak gitu. Nah, dan ini terkait sama seorang anak perempuan pemenang Nobel Perdamaian yang datang dari daerah tersebut. Namanya Malala. Tahu kan Malala? Buat yang nggak tahu, ini bukan tokoh lama ya. Jadi bukan yang kayak angkatannya Suster Teresa atau siapa. Ini anak lahirnya tahun 97, jadi masih muda banget. Dan dia mendapatkan Nobel Perdamaian. Kenapa? Kita dengerin ceritanya. Jadi daerah Swat ini pernah dikuasai oleh Taliban selama beberapa tahun. Ketika saat itu Talibannya kalah perang dari Afghanistan, mereka mulai masuk ke Swat dan berusaha untuk menguasai daerah tersebut. Jadi dan mereka melakukan dengan cara-cara yang katanya itu udah terstruktur. Jadi yang pertama mereka berusaha seducing, artinya mereka berusaha bikin orang-orang SWAT-nya itu suka sama mereka. Caranya adalah ketika ada bencana, mereka yang datang duluan, mereka yang paling duluan ngebantuin, sehingga orang-orang SWAT-nya senang dong dibantuin. Ketika mereka sudah disenangi, mereka kemudian bikin radio yang menyiarkan berita-berita dan menyiarkan tata cara hidup yang menurut mereka adalah kebenaran, dan tentu saja membawa unsur-unsur agama. Jadi orang-orang SWAT sendiri emang aslinya religius, cuman mereka lebih toleran. Cuman orang-orang Taliban ini menyiarkan hal-hal yang mulai memix antara religiusitas dia dan nilai-nilai yang dibawa oleh Taliban. Jadi misalnya hal-hal yang awalnya adalah berbuat baik, membantu, berdonasi, kemudian dibawa lagi ke arah yang seperti perempuan itu nggak boleh kelihatan karena dia itu adalah harta bagi suaminya, sehingga nggak boleh kelihatan. Perempuan nggak boleh ke pasar, laki-laki harus pakai pakaian tertentu, berjenggot, celana dengan ukuran tertentu. Kemudian kayak hal-hal seperti musik itu sebagai dekat dengan setan, sehingga semua alat musik kemudian diminta untuk diambil. Jadi mereka awalnya merayu adalah ayo alat musikmu bawa ke sini terus dibakar rame-rame kayak gitu. Itu yang pertama. Mereka lakukan seperti itu sehingga orang-orang SWAT-nya tuh merasa wah ini memang gaya hidup yang baik kayak gitu. Kemudian tapi ketika mereka mulai banyak dananya dan mulai berkuasa, mereka mulai membawa banyak senjata-senjata dan kemudian memaksakan gaya hidup tersebut kepada semua orang, sehingga orang-orang yang tidak setuju mulai terjadi orang-orang dicambuk, orang-orang dibunuh, orang-orang yang nggak setuju tuh tahu-tahu
digantung, terlihat ada orang-orang yang sudah dibunuh dan ada kepala seperti itu. Pokoknya jadi mulai melakukan cara-cara yang sifatnya intimidatif untuk membuat orang-orang itu ngikut ke mereka. Dan yang paling-paling adalah mereka itu nggak mau perempuan itu kelihatan. Jadi perempuan awalnya tuh nggak boleh sekolah, itu hanya boleh dengan baju tertentu. Oke, diikutin. Terus nggak boleh gabung, jadi perempuan sama laki-laki harus beda kelasnya. Oke, diikutin. Kemudian pada suatu titik tertentu mereka bahkan bilang bahwa sekolah pun harusnya nggak boleh buat perempuan, tutup. Akhirnya mereka menutup sekolah. Jadi kayak di akhir tahun ajaran mereka menyatakan bahwa oke, ini tahun ajaran ini adalah tahun ajaran terakhir. Abis itu perempuan nggak boleh sekolah. Nah, yang dilakukan oleh Malala adalah dia berkampanye untuk menceritakan kehidupan dia sebagai anak perempuan di daerah pendudukan Taliban. Itu dia bikin tulisan di koran dengan nama samaran tentu saja. Nah, kemudian ketika dia sudah lebih berani, dia memutuskan untuk berkampanye melawan paksaan untuk berhenti sekolah. Dia kemudian daerah tersebut sempat ada perang juga antara tentara dan Talibannya. Tentaranya berusaha menguasai kembali, mereka harus lari sebagai pengungsi. Ketika mereka kembali dari pengungsian, Taliban menyatakan sudah kalah oleh pemerintah, sehingga mereka sudah mulai lagi setelah beberapa tahun nggak bersekolah, mereka sudah mulai mau bersekolah lagi. Mereka mulai bersekolah, semuanya berantakan kan bekas perang, tapi that's okay, mereka sekolah lagi. Ternyata pada saat dia mulai bersekolah lagi, ada gerombolan orang-orang tersebut yang masih merasa bahwa mereka harus tetap menang. Jadi mereka datang ke bis yang dinaiki oleh Malala ini dan kemudian menembak Malala ini dengan jarak dekat. Untungnya pembunuhan tersebut gagal dilakukan, dan Malala kemudian bisa dilarikan pertama ke Karachi, ke Islamabad atau Karachi, pokoknya di daerah kotanya untuk mendapatkan pengobatan, dan kemudian mereka bawa lagi ke Inggris untuk mendapatkan pengobatan, dan kemudian mereka tinggal di sana gitu. Jadi bayangkan, anak ini seharusnya dia tidak perlu jadi martir, seharusnya dia tidak, untungnya bukan martir ya karena dia masih hidup, seharusnya dia tidak perlu berkampanye di usia mudanya hanya untuk mendapatkan pendidikan di tahun 2000-an. Bayangkan, di tahun 2000-an ada satu gerombolan yang melarang pendidikan untuk anak perempuan. Bayangkan betapa seramnya kalau gerombolan ini, ideologi ini masuk. Karena selalu yang dilakukan oleh gerombolan ini adalah mereka merayu orang-orang untuk setuju sama ideologi mereka. Kemudian ketika mereka sudah mulai besar, dengan senjata mereka mengalahkan daerah tersebut dan mengintimidasi daerah tersebut, dan nanti ketika mereka kalah, orang-orang semua itu akan menyalahkan, blame orang-orang daerah tersebut karena dibilang dulu kenapa kamu mau percaya kayak gitu. Padahal mereka dulunya adalah merayu dengan sangat baik pada saat dia masuk kayak gitu. Jadi please jangan pernah percaya sama rayuannya Taliban bahwa mereka akan membawa kehidupan yang lebih baik. Bukti itu sudah banyak banget. Hancur SWAT ini dari daerah yang sangat cantik jadi daerah yang berantakan, patung-patungnya hilang, rusak semua, patung Buddha besar di sana rusak. Kemudian juga anak-anaknya semua jadi chaotic gara-gara ini. That's why saya sangat takut, bukan takut sih, saya sangat benci sama gerombolan ini.